Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Sungguhnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terkait dengan manusia, bukan hanya terkait dengan orang tua atau anak kecil, ya. Bahkan juga terkait dengan hewan dan bahkan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Makanya di antara akhlak agung Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia terhadap hewan-hewan. Yang hewan-hewan tentunya tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dalam satu hadis disebutkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Rasulullah sallallahu pernah melewati seekor onta, qad lahiqa dhahruhu bi batnihi, yaitu punggungnya sudah menempel dengan perutnya, itu saking kurusnya. Maka Rasulullah sallallahu berkata, ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jamah farkabuha salihatan aw kuluha salihatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap atau mensikapi hewan-hewan yang mu'jamah, yang tidak bisa berbicara. Hewan-hewan tidak bisa mengungkapkan isi hati mereka. Kalau mereka tersakiti, kalau mereka lapar, kalau mereka sakit, mereka tidak bisa mengungkapkan. Maka pemilik hewan-hewan tersebut harus bertakwa kepada Allah tatkala bersikap kepada hewan-hewan tersebut. Jangan sampai dibiarkan kelaparan sampai kurus hingga punggungnya menempel pada perutnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farkabuha salihatan, tunggangilah hewan-hewan tersebut jika hewan-hewan tersebut memang layak untuk ditunggangi, yaitu diberi makan yang cukup sehingga pantas untuk ditunggangi. Demikian juga wakuluha salihatan, berilah, ya, kalau ingin memakan hewan tersebut juga hendaknya diberi makan yang cukup sehingga layak untuk dimakan. Di sini Nabi beri perhatian atau peringatan agar kita memperhatikan uzur para hewan, mereka tidak bisa berbicara. Oleh karenanya kita harus mengerti kondisi hewan-hewan yang ada di bawah naungan kita. Demikian juga dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu marra ala qaumin wa hum wuqufun ala dawabin lahum wa rawahil. Rasulullah SAW melewati suatu kaum, mereka sedang nongkrong di atas hewan-hewan mereka, di atas unta-unta mereka. Itu mereka ngobrol tapi mereka sambil di atas hewan-hewan mereka. Apakah di atas kuda, apakah di atas unta, apakah di atas himar. Maka Rasulullah SAW ingatkan, kata Rasulullah SAW, irkabuha salimatan wa da'uha salimatan. Ya. Kalau kalian ingin naik, maka naiki mereka dalam kondisi hewan-hewan tersebut dalam kondisi baik, dan kalau enggak tinggalkan mereka. Wala tattakhidhuha karasiya li ahadithikum. Jangan kalian jadikan hewan-hewan tersebut seperti kursi-kursi yang kalian duduki untuk kalian obrolkan di atas kursi-kursi tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang, artinya kalau tidak perlu untuk ngobrol jangan di atas hewan, karena hal itu menyebabkan kalian duduk lama di atas hewan dan ini melelahkan hewan-hewan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabir." Janganlah kalian menjadikan punggung-punggung hewan-hewan kalian sebagai mimbar-mimbar. Ya, artinya jangan sampai seorang sengaja di atas mimbar, di atas hewan kemudian berceramah dengan waktu yang lama. Ya, benar Rasulullah SAW pernah ceramah di atas hewan cuma sebentar, seperlunya, bukan lama-lama, dan ini melelahkan hewan. Kata Nabi SAW, fa inna Allah azza wa jalla innama sakharaha lakum lituballighakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Sungguhnya Allah menundukkan hewan-hewan bagi kalian. Tujuannya adalah untuk bisa jadi tunggangan kendaraan mengantarkan kalian kepada negeri yang kalian sulit mencapainya tanpa ada kendaraan. Adapun untuk ngobrol bukan untuk itu tujuan hewan diciptakan. Wa ja'ala lakumul arda fa 'alaiha faqdu hajatikum. Adapun kalau kalian ngobrol waktu yang lama, ada bumi, silakan berpijak di atas bumi. Adapun hewan jangan dijadikan seperti kursi-kursi, seperti mimbar-mimbar.
Kalau perlu naikin, kalau enggak mau ngobrol duduk di bawah. Lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap hewan-hewan. Agar tidak digunakan untuk semena-mena. Ya, kalau ingin ngobrol jangan di atas punggung hewan. Silakan duduk di bawah. Hewan-hewan bukanlah kursi-kursi kalian dan hewan-hewan juga bukanlah mimbar-mimbar untuk kalian. Demikian dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah masuk dalam suatu kebun milik seorang pemuda Ansar. Fa idza fihi jamalun. Tiba-tiba dalam kebun tersebut ada seekor onta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharifat aynahu. Tatkala unta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta tersebut langsung mewek dan nangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarlah air mata dari kedua matanya. Dari jauh dia sudah nangis lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun datang mendekati hewan tersebut. Subhanallah, Rasulullah kasihan, Rasulullah SAW datang mendekati hewan tersebut. Famasaha dhifrahu. Maka Rasulullah SAW pun menyentuh dhifrahu, yaitu di bagian tengkuk atau di belakang leher yang dekat dengan telinga. Ada dua. Rasulullah SAW sentuh, yaitu Rasulullah tenangkan. Fasakata. Maka hewan tadi berhenti dari tangisannya dan isakannya, onta tersebut. Faqala, maka Rasulullah berkata, Man rabbu hadzal jamal? Siapa pemilik onta ini? Liman hadzal jamal? Punya siapa onta ini? Faja'a fatan minal ansar, maka datanglah seorang pemuda dari Ansar, dia berkata, "Li ya Rasulullah, ini adalah ontaku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Afala tattaqillah fi hadhihi al-bahimah allati malakaka Allahu iyyaha?" Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam menyikapi hewan ini yang di mana Allah telah menjadikan engkau menguasai hewan ini? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sungguhnya onta ini mengeluh kepadaku, melaporkan bahwasanya engkau telah membuat dia lapar, itu kau tidak kasih makan. Wa tud'ibuhu, itu kau kerjakan dia terus menerus, ya, kerjaan yang berat dan terus menerus, maka dia pun lapor kepadaku. Subhanallah, Nabi SAW mengingatkan pemilik onta agar bertakwa kepada Allah, jangan sampai tidak diperhatikan dengan baik. Demikian dalam hadis yang lain, bagaimana perhatian Nabi terhadap hewan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu fi safarin." Suatu hari kami dalam safar, fantalaqa li hajatihi, maka Rasulullah sallallahu pun pergi karena ada keperluan meninggalkan kami. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhan. Tiba-tiba kami melihat ada hummarah, yaitu burung kecil, ya, seperti burung merpati, dan dia punya dua anak burung masih kecil, 2 ekor. Fa akhadna farkhaiha, maka kami pun ambil 2 anak burung tersebut. Faja'at ta'rishu, maka induknya datang, kemudian dia menggapakkan sayapnya ketakutan, ya, mendekati, khawatir diambil juga, menjauhi, khawatir anaknya diapa-apain oleh kami. Maka dia dalam kebingungan mengapak-apakkan sayapnya, kedua sayapnya. Maka Rasulullah SAW pun datang, maka Rasulullah SAW berkata, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa yang bikin sedih, bikin gelisah burung ini, ya, dengan kondisi anaknya? Ruddu waladaha ilaiha, kembalikanlah anaknya kepada induknya. Subhanallah, Rasulullah SAW menyebut anak, ya, walad, ya. Rasulullah tidak mengatakan ruddu farkhaiha, tapi Rasulullah mengatakan kembalikan anaknya. Seperti ini induk seorang ibu dengan anaknya. Kata Rasulullah SAW, kembalikan anak itu kepada ibunya. Ya, maka Rasulullah SAW tegur para sahabat. Kenapa? Karena hal ini membuat gelisah burung tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW peka, kasihan lihat ada burung, kemudian gelisah karena anaknya dipisahkan antara dia dengan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, tentu masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap hewan. Rasulullah tidak ingin hewan dizalimi. Rasulullah SAW ingin agar hewan disikapi dengan sikap yang baik. Bahkan di antara yang menakjubkan di antara akhlak Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan umrah, yaitu yang dikenal dengan Umratul Hudaybiyah, maka ketika hendak masuk Mekah, tiba-tiba onta Nabi SAW berhenti, tidak berjalan menuju Mekah, tapi berhenti. Maka para sahabat yang bersama Nabi mengatakan, hal, ayo jalan. Fa'alahat, ternyata onta tersebut tidak mau jalan. Maka para sahabat kemudian berkata, khala'atil qaswa, onta Nabi al-qaswa tidak mau jalan. Ngayal tidak mau jalan. Khala'atil qaswa, onta Rasulullah SAW tidak mau jalan. Maka Nabi SAW kemudian membela ontanya. Maka Rasulullah berkata, ma khala'atil qaswa, sungguhnya ontaku bukan begitu. Dia tidak pernah ngayal, dia tidak pernah berhenti, ya,
Walaisa dzaka laha bi khuluqin, dan ngeyel itu bukan akhlak ontaku. Walakin habasaha habisul fil, tapi dia berhenti itu karena Allah yang membuat dia berhenti, yaitu yang penghalang gajah-gajah. Sebagaimana Allah telah membuat tentara bergajah tidak bisa masuk ke kota Mekah menuju Ka'bah, Allah hentikan, maka itu pula Allah yang telah pernah menghentikan para gajah Abraha, dia juga yang menghentikan ontaku. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membela ontanya ketika ontanya dituduh yang tidak-tidak. Bahwasanya ontanya dituduh ngeyel, tidak mau jalan, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, walaisa dzaka laha bi khuluqin, itu bukan akhlak dari ontaku. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW benar-benar perhatian terhadap para hewan. Bahkan ketika hewan dituduh yang tidak-tidak, Nabi pun menyempatkan untuk membela hewan tersebut. Dan ini adalah keindahan akhlak Rasulullah SAW. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya sikap terhadap hewan bisa mendatangkan pahala dan juga bisa menyebabkan masuk neraka. Rasulullah SAW kabarkan tentang sikap baik terhadap hewan, ya, menyebabkan seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama kalbun yutufi bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil." Ketika ada seekor anjing yang kehausan kemudian muter-muter di sebuah sumur, dia tidak bisa ambil air karena tidak bisa masuk ke dalam sumur. Sampai-sampai dia pun menjilat-jilat thara, menjilat-jilat pasir karena kehausan. Tiba-tiba dilihat oleh wanita pezina dari Bani Israel, maka wanita tersebut kasihan, maka dia pun turun, maka dia lepaskan sepatunya, maka dia isi sepatunya dengan air, kemudian dia memberi minuman kepada anjing tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Faghafarallahu laha bihi," maka Allah pun ampuni wanita tersebut gara-gara berbuat baik kepada hewan tadi. Maka Rasulullah berkata, "Fi kulli kabidin ratbin atau fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Maka sikap baik kepada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, maksudnya setiap makhluk yang bernyawa, kalau kita berbuat baik kepadanya maka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang zalim kepada hewan, maka juga bisa menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing hatta matat, dikekang sampai mati. Lahi at'amatha, dia tidak memberi makan kepada kucing tersebut. Walahi tarakatha ta'kulu min khashashil ard, tidak diberi makan dan juga tidak dilepas kucing tersebut untuk cari makan sendiri. Akhirnya kucing tersebut mati karena dizalimi. Akhirnya wanita ini masuk neraka gara-gara kucing tersebut. Maka perhatian terhadap hewan, ya, dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, beliau berkata, "Lau matat syatun bi syattil furat," seandainya ada seekor kambing mati di pinggiran sungai Efrat, ya. Dha'iatan, tidak ada yang perhatikan. La dhanantu anna Allah sa'iluni, maka sungguh aku meyakini Allah akan bertanya kepadaku anha, tentang kambing tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Perhatikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah Amirul Mukminin dan dia bermarkas di kota Madinah. Namun kekuasaan kaum muslimin sampai di kota Irak, sampai di negeri Irak. Namun yang dipikir oleh Umar bukan cuma kota Madinah, karena kekuasaannya luas sampai di Irak. Dia berkata, seandainya ada seekor kambing berada di pinggiran sungai Efrat, kemudian ternyata mati gara-gara tidak diperhatikan, saya menyangka Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa kau biarkan dia mati? Bagaimana Umar radhiyallahu anhu merasa bahwasanya pertanggungjawaban dia sebagai seorang pemimpin sampai mencakup seluruh wilayah, sampai bukan pada manusia, bahkan hewan, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa para sahabat sehingga mereka tatkala bermuamalah dengan hewan pun mereka hati-hati. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata Muawiyah bin Qurrah, kana li Abi Darda jamalun yuqalu lahu Damun, ya. Fakana idza ista'aruhu minhu qala la tuhammilu alaihi illa kadza wa kadza.
Abu Darda radhiyallahu anhu punya seekor onta, ya. Onta tersebut kadang-kadang dipinjam dari dia. Kalau ada yang meminjam, kata Abu Darda, jangan pikulkan dia kecuali sekian. Itu jangan berat-beratin, karena onta tugasnya diantaranya untuk mikul barang-barang. Kata Abu Darda, kalau kalian pinjam boleh, tapi jangan pikulkan lebih daripada kemampuannya. Fa innahu la yutiqu aktsara min dzalik. Dia tidak mampu untuk mengangkut berat yang lebih daripada itu. Perhatikan, falamma hadaratul wafat, tatkala Abu Darda akan meninggal dunia, faqala, maka dia berkata kepada ontanya, wahai onta, la tukhasimni ghadan inda rabbi. Jangan kau bermusuhan debat aku pada hari kiamat kelak di sisi Rabbku. Jangan. Itu dia tidak mau masalah dengan ontanya. Fa inni lan akun uhammilu alaika illa ma tuti. Ketahuilah aku tidak pernah membebani engkau memikul barang lebih berat dari yang kau mampu. Tidak pernah. Jangan kau debat aku pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana takwa yang luar biasa dari Abu Darda. Sampai dia tidak ingin bermasalah dengan ontanya. Maka dia tidak ingin memikulkan beban lebih berat daripada apa yang dimampui oleh ontanya. Tidak ingin. Ini onta. Bagaimana lagi dengan pembantu? Bagaimana dengan supir? Bagaimana dengan pegawai? Seorang membebani hal yang lebih berat daripada kesepakatan, daripada yang dimampui. Onta saja Abu Darda khawatir akan jadi membuat masalah di hari kiamat kelak. Kemudian juga dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ketika dia mendengar kabar dari Mesir, dia tulis kepada gubernur-gubernur yang ada di Mesir, dia berkata, innahu balagani anna bi Misr ibilan naqalat yuhmalu ala al-ba'ir minha al-frital. Telah sampai kepadaku bahwasanya di Mesir ada onta-onta yang digunakan untuk pengangkutan, ya. Dan ternyata dipikulkan kepada onta sampai al-frital, itu ukuran berat tertentu. Saya dengar begitu. Fa idza ataka kitabi, wahai gubernurku, kalau datang suratku ini kepada engkau, fala a'rifanna annahu yuhmal 'alal ba'iri aktsar min 600 rital. Kalau sudah sampai surat kepadamu, jangan sampai ada di Mesir ada onta yang diberi pikulan atau beban lebih berat daripada 600 rital, yaitu ukuran di zaman tersebut. Lihatlah bagaimana Umar bin Abdul Aziz tidak membiarkan ada onta dizalimi di Mesir. Semua ini karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana seorang dalam bermuamalah bertakwa kepada Allah, jadilah seorang yang rahmat bukan saja kepada manusia tapi juga bahkan kepada hewan-hewan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.